wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu hasil observasi kami mengenal ketimpangan pembangunan. Mengapa pembangunan desa kita belum merata? Oke, hasil dari observasi kelompok kami adalah kelompok kita pilih adalah kesenjangan pembangunan terhadap infrastruktur jalan yang masih dirasakan masyarakat. Sejumlah jalan rusak di daerah seakan-akan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat. Belum adanya sikap profesionalisme dari perilaku pengembangan maupun pemimpin dari daerah itu sendiri. Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas, sehingga roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun malah terhambat. Dan belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan pemerintah daerah. Ketimpangan pembangunan merupakan perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi antara wilayah maju dan wilayah terbelakang. Walaupun di wilayah maju terdapat orang miskin dan begitu sebaliknya. Contoh ketimpangan pembangunannya yaitu bisa dilihat gambar di PPT atau kita bisa lihat di HP saya, yaitu ini yang jelek dan yang bagus. Tepatnya ini ada di Jalan Nyimas Endang Gelis, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Kurnalasari. Dari adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah tersebut, yaitu korupsi pemerintah daerah, hingga dana yang seharusnya dialokasikan perbaikan jalan digunakan secara tidak benar atau disalahgunakan oleh pejabat pemerintah daerah, bagi dapat menyebabkan kurangnya perbaikan yang memadai pada jalan di desa. Yang kedua adalah alokasi anggaran. Desa biasanya memiliki keterbatasan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan kota. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dana yang tersedia dalam perawatan dan perbaikan jalan di desa. Sementara itu, kota biasanya memiliki anggaran yang lebih besar untuk penanganan kelangkaan hingga kualitas konstruksi air. Jalan yang dibangun dengan material yang berkualitas rendah atau tidak memenuhi standar konstruksinya baik terhadap kerusakan. Selanjutnya ada sudut pandang dampak dari adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah tersebut, yaitu jalan rusak dapat menyebabkan kesulitan dalam mobilitas, terutama bagi pengguna kendaraan bermotor. Hal ini dapat menghambat akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Yang kedua dari jalanan aspal yang baik dapat meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi waktu perjalanan, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada sudut pandang masyarakat dari adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah tersebut. Dari sudut pandang masyarakat, jalan yang rusak di desa dapat menjadi hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mengakses layanan publik. Masyarakat dapat merasa tidak adil karena tidak mendapatkan infrastruktur yang memadai, dan masyarakat ingin pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memelihara jalan agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Lalu ada solusi dan strategi untuk mengurangi dari adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah tersebut. Yang pertama yaitu pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan di desa. Ini melibatkan perencanaan yang baik, pemilihan bahan yang berkualitas, dan pelaksanaan yang efisien. Yang kedua ada program pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan secara berkala harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan. Dan yang ketiga, pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemeliharaan jalan. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap infrastruktur jalan di lingkungan. Ya, seterusnya ada kesimpulan.
Jadi, penting untuk memprioritaskan perbaikan jalan di desa dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur jalan yang baik. Ini akan membantu mengurangi ketimpangan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dan kita mempunyai satu pantun ya. Beli kendang-dang 10 kilo. Sampai di rumah dikupas mama. Tolong jangan banyak tanya loh. Nanti kasih hantam. Ya, dari presentasi kami apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, interupsi dari kelompok mana dan namanya siapa? Kita dari kelompok 5. Tari nyanyi. Jadi menurut pendapat kalian tuh gimana caranya pembangunan di Indonesia tuh berjalan dengan baik dan merata? Oke. Dengan Solusinya adanya banyak korupsi kayak gitu. Iya. Ya. Solusinya itu adalah kesadaran tersendiri adalah dari sistem pembangunan sendiri itu adalah kan alokasi dana dari pemerintah sendiri. Seharusnya pemerintah daerah itu sadar akan hal itu dan lagi-lagi pemerintah daerah itu melakukan sebuah tindakan kecurangan atau korupsi itu sendiri. Makanya dari korupsi itu alokasi dana itu tidak bisa merata ke seluruh desa. Begitu. Gimana kalau nggak sadar? Jadi Akan dibiarkan saja Pak? mungkin dari sistem pemerintahan Indonesia sendiri sekarang itu belum ada mungkin belum ada pemberantasan atau lebih ke hukuman gitu mungkin ya, lebih ke semua orang aja sanksi pokoknya. Tadi mau nanya apa? Tadi mau nanya apa? Bahan materialnya yang untuk mereknya merek apa ya? Hah? Itu cutting enggak. Kamu nanya apa itu ngaco? Bahan materialnya aja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Hah? Udah? Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oh iya Ibu, mohon maaf kita presentasi tidak pakai proyektor karena kita tidak ada yang bawa laptop. Dan kelompok kami yang bernama Anita itu izin pulang karena ada acara. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.